Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu dan teman-teman semuanya. Di sini saya Intan Wahyuni dengan NIM 4401419053 akan mempresentasikan terkait proyek inovasi pembelajaran saya, yakni berupa elektronik modul. Kenapa memilih modul? Karena dalam suatu keberhasilan kegiatan pembelajaran itu biasanya diukur dengan keberhasilan dari peserta didik dalam memahami dan menguasai materi yang diberikan. Selain itu, salah satu keberhasilan pembelajaran adalah tersedianya fasilitas belajar seperti modul pembelajaran. Nah, adapun modul sendiri merupakan suatu bahan ajar yang digunakan secara mandiri, berisi tujuan, materi, metode, dan evaluasi yang dikemas secara sistematis, menarik, dan terperinci. Dinas Pendidikan Nasional sendiri menyatakan bahwa modul adalah seperangkat bahan ajar yang disajikan secara sistematis sehingga penggunanya dapat belajar dengan atau tanpa fasilitator. Nah, untuk salah satu kelebihan dari modul sendiri, yakni desainnya yang menarik dan juga lebih mudah untuk dipelajari, serta dapat menjawab kebutuhan belajar siswa, yang mana tentu akan menimbulkan motivasi belajar yang lebih kepada siswa untuk belajar lebih fleksibel dan juga bisa diakses di mana saja. Terlebih lagi ketika ditambah dengan fasilitas multimedia berupa gambar, animasi, audio, dan juga video, yang tentunya akan membuat bahan ajar ini akan lebih interaktif. Selain itu, siswa juga dapat melakukan evaluasi diri terhadap suatu kompetensi, sekaligus dapat melakukan tindak lanjut setelah mengetahui hasil evaluasi yang dilakukan secara mandiri, yakni misalnya dengan melakukan latihan yang tercantum dalam modul. Ketika dia belum bisa mengerjakan, maka siswa harus mempelajari materi kembali. Selain itu, modul juga bisa dipelajari sesuai dengan kondisi siswa. Jadi siswa dapat mengkondisikan lingkungan belajarnya, serta dapat menentukan cara dan kecepatan belajarnya masing-masing. Mungkin next. Nah, di sini proyek saya yakni pembuatan elektronik modul berbasis flipbook, materi sistem pencernaan dengan model pembelajaran inquiry terbimbing. Nah, flipbook sendiri atau biasa dikenal dengan digital book merupakan suatu penyajian media belajar dalam bentuk buku secara virtual. Nah, di sini dalam pembuatan e-modul berbasis flipbook ini, saya menggunakan salah satu aplikasi yakni AnyFlip. Bisa dilihat dalam PPT, ini merupakan gambar atau tampilan utama dari AnyFlip. Di sini kita bisa klik New Project untuk membuat project baru, dan kemudian menambahkan modul yang telah dibuat sebelumnya dalam bentuk file PDF. Kemudian untuk gambarnya ini bisa dilihat di sini modulnya bisa bergerak seperti kita membuka buku, jadi seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa buku dalam bentuk virtual. Nah, ini merupakan gambaran atau tampilan dari menu editing dalam AnyFlip. Jadi, untuk modul yang telah dibuat itu bisa ditambahkan link, movie, atau mungkin video YouTube, audio, gambar, dan sebagainya. Nah, di sini nanti ketika kita menambahkan suatu link, ketika diklik, link tampilannya akan bisa langsung beranjak ke laman yang dituju. Begitu pula ketika ditambahkan link video YouTube, maka siswa bisa langsung menonton videonya di laman tersebut. Nah, hal ini harapannya bisa meningkatkan motivasi belajar siswa dan juga lebih memudahkan siswa dalam memahami materi karena materi yang disajikan lebih tervisualisasi dengan adanya video dan juga gambar maupun animasi. Nah, ini adalah gambaran rancangan awal dari elektronik modul yang saya buat. Di sini ada rancangan covernya.
Kemudian ini adalah rancangan terkait penyampaian materinya, ada pengertiannya dan juga materi intinya. Kemudian juga saya bubuhkan link video YouTube yang bisa diakses siswa agar bisa memahami secara lebih visual terkait dengan di sini adalah materi pencernaan dari karbohidrat yang tentu akan lebih mudah dipahami ketika disajikan secara visual. Nah, kemudian untuk materinya sendiri yaitu materi sistem pencernaan yang saya muat dalam modul itu meliputi 3 poin utama. Yang pertama adalah sistem pencernaan itu sendiri meliputi organ dan juga kelenjar yang menyusun sistem pencernaan pada manusia serta fungsinya. Kemudian juga mekanisme dalam pencernaan. Poin yang kedua adalah zat makanan serta fungsinya yang dibutuhkan oleh tubuh. Kemudian yang ketiga adalah gangguan atau kelainan dari sistem pencernaan manusia. Kenapa materi sistem pencernaan diintegrasikan dengan modul ini? Karena materi sistem pencernaan ini sendiri itu membutuhkan bahan ajar yang lebih tergambar secara visual karena materinya memuat berbagai organ pencernaan seperti lambung, usus. Nah, ini tentu siswa harus bisa melihat bentuknya seperti apa, letaknya di mana, dan itu akan lebih tergambar ketika disajikan bahan ajar berupa modul yang memuat video, gambar, dan animasi, sehingga materinya akan lebih tervisualisasikan dan akan lebih mudah dipahami oleh siswa. Nah, untuk rencana penerapannya sendiri, dalam kegiatan pembelajaran yang berbasis model inquiry terbimbing, yang pertama nanti siswa akan diberikan link modul elektronik ini, kemudian dipelajari secara mandiri, di mana harapannya siswa bisa memahami, menganalisis, dan mengkaji berbagai materi yang disajikan dalam modul. Kemudian, siswa juga harus mengerjakan berbagai latihan soal atau kuis yang tercantum dalam modul. Kemudian, ketika masuk ke dalam kelas, siswa diberikan kesempatan untuk bertanya atau berdiskusi. Guru juga akan memberikan beberapa pertanyaan pendalaman sehingga terjadi diskusi dua arah. Kemudian, siswa akan dibentuk ke dalam beberapa kelompok yang mana akan melakukan kegiatan percobaan berupa uji zat makanan. Nah, ini merupakan gambaran rancangan nantinya terkait petunjuk percobaan kegiatan uji zat makanan oleh siswa, di mana nanti meliputi kompetensi dasarnya, tujuan, alat bahan, kemudian juga langkah kerjanya. Nah, dari sini harapannya siswa bisa belajar lebih aktif dan lebih mudah dalam memahami materi, khususnya dalam materi sistem pencernaan manusia. Nah, itu tadi presentasi saya terkait inovasi pembelajaran biologi, terkait e-modul. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.